harus mengerti bahwa tubuh itu memiliki potensi kesembuhan yang luar biasa. Artinya, tubuh kita ini berpacu dengan waktu untuk kesembuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kenapa sih dokter kebanyakan akan melarang pasiennya untuk diurut, dimanipulasi apabila mengalami cedera, keseleo, ataupun patah. Hari ini kita akan membahas satu hal ini yang membuat dokter akan kewalahan bila pasiennya menunda untuk berobat. Ya, mungkin ini kita bahas fokus ke arah cedera ya, karena kalau yang lain mungkin itu di luar keahlian saya. Oh ya, perkenalkan, saya adalah Dr. Noha, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialisasi hip and knee. Jadi faktor untuk menunda berobat itu bermacam-macam, seperti di video sebelumnya, mulai dari takut untuk dioperasi, ke masalah biaya, masalah keterjangkauan, dan juga mungkin pasiennya ingin mencoba dulu nih, diobatin dulu dengan cara yang lain sebelum ke dokter, ya kan? Coba dulu aja ya, karena kenapa enggak? Kan katanya sesuai iklan. Diobati dulu, kalau masih ada gejala berlanjut, berobat ke dokter. Nah, cuma masalahnya nih, berlanjutnya sampai kapan nih baru berobat, ya kan? Oke, kita bahas dua hal saja ya, dari sisi pasien dan juga dokternya. Dari sisi pasien, harus mengerti bahwa tubuh itu memiliki potensi kesembuhan yang luar biasa, tapi dia juga punya batasannya. Nah, contohnya misalnya, kulit kita ini ada robekan, kalau misalnya robekannya kecil, ya kita bisa liatin aja berapa saat dia akan sembuh ya. Bahkan nggak usah ke dokter kadang-kadang. Tetapi misalnya bila robekannya besar ya kan, kalau dibiarin aja, lukanya akan menganga dan akhirnya beresiko infeksi, beresiko timbul jaringan parut yang besar. Karena itu perlu diobati dari awal untuk mendekatkan kondisinya ke aslinya. Artinya tubuh kita ini berpacu dengan waktu untuk kesembuhannya. Kita tidak bisa membiarkan lukanya terus menganga, baru deh nanti diobatin. Dok, terus gimana dok kalau dalam cedera otot atau tulang itu gimana dok? Oke, contohnya gini ya. Misalnya ada orang mengalami robekan urat atau ligamen di ACL-nya, yaitu sebuah ligamen di dalam lutut yang berfungsi menjaga kestabilan lutut. Nah, ligamen ACL ini apabila robekannya cukup besar, dan akhirnya dipaksa terus untuk pasiennya untuk olahraga, tidak diobatin, maka lututnya jadi makin goyang. Lututnya makin goyang, akhirnya mencederai ke bagian-bagian yang lainnya. Maka contohnya, misalnya dengan ligamennya putus, lututnya menjadi tidak stabil, dan bisa terjadi cedera di bagian lainnya karena goyangan lututnya tersebut. Tulang rawannya rusak, bantalan sendinya juga rusak. Contoh berikutnya, misalnya orang patah dan akhirnya tidak diobatin, maka tubuh lama-lama akan sembuh nih dari dalam. Tulangnya patahnya dalam posisi yang jadi bengkok dan akhirnya tulangnya memendek dan kakinya juga kelihatan bengkok. Berikutnya, orang mengalami keseleo, di mana terjadi robekan kecil pada ligamen ya. Robekan ini misalnya cukup diistirahatkan, tetapi pasien ini dipakai terus berjalan, pakai terus berolahraga, akibatnya robekannya menjadi besar dan akibatnya bisa mengalami akhirnya bengkak terus-terusan nih dan sakitnya juga makin lama. Nah, itu dari sisi pasiennya, artinya sesuatu yang tidak diobatin, kondisinya bisa tergantung apakah dia bisa membaik atau makin buruk dan makin berat karena tidak dikembalikan ke kondisi sedekat dengan aslinya. Dan berikutnya dari sisi dokternya ya, jadi dengan kondisi pasien tersebut, maka pada saat ke dokter, kondisinya sudah menjadi lebih berat dan berakibat menjadi pengobatan menjadi lebih sulit. Contohnya tadi misalnya, pada saat ACL-nya putus dan ada robekan yang tempat yang lain, maka bukan hanya ligamen ACL-nya saja yang ditangani. Berikutnya, misalnya ada patah, lalu patahnya sudah salah sambung, nah akhirnya tulangnya harus dipatahin lagi tuh. Dan kita sulit untuk bisa mendapatkan hasil sama atau mendekati dengan aslinya. Dok, apakah ada jaminan kalau berobat dari awal pasti bagus? Sedangkan patah atau cedera biasa saja, untuk mengembalikannya juga bukan hal yang sederhana. Apalagi patah yang sudah dibiarkan selama berbulan-bulan, maka itu jadi PR tersendiri. Dan untuk pasiennya juga perjuangannya menjadi lebih panjang. Ya tentunya tidak ada yang sempurna, bahkan patah yang dari awal datang
pun juga sudah memiliki komplikasinya. Contohnya, ada berbagai macam jenis patah, ada patah tulang terbuka, ada patah tulang yang remuk, ada patah yang dengan bergeseran. Karena itu, pesan saya dari awal, ayo diperiksa dulu sama dokternya, tanyain sama dokternya, apa nih kondisinya, seberapa parah, bagaimana pilihan pengobatannya, ya kan? Apa yang harus Anda lakukan? Baru deh Anda berembuk, ya kan? Putuskan dan jalani yang terbaik. Kita berdoa dan usaha bersama-sama. Oke? Ini bukanlah untuk mempromosikan bahwa Anda harus berobat ke saya ya. Enggak. Anda bisa mencari dokter spesialis ortopedi di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengalami cedera, patah, ya, bisa mendapatkan pertolongan terbaik dan bisa kembali sehat selalu dan aktif bergerak. Oke, itu aja pesan dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa DM saya. Ya, mungkin kalau di komentar di sini bisa kadang nggak kebaca, kadang kelihatan. Tapi kalau di DM itu sering saya bisa melihat. Ataupun, ya, pesan saya tadi, Anda bisa ketemu dengan dokter ortopedi di Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, sehat selalu dan aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, video berikutnya apa judulnya? Oke, di video berikutnya kita akan bahas ya. Jadi pertolongan pertama kalau Anda cedera atau kesleo itu mesti bagaimana? Oke, simak terus dan Anda juga bisa lihat video-video saya lainnya di sini mengenai patah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.